Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah worship from home ini. Saya percaya kita semua sudah banyak belajar ya sepanjang bulan ini, bahwa tema kita itu adalah tema bersukacita. Haleluya. Apakah saudara bersukacita? Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah semuanya bersukacita. Walaupun masa-masa sulit, mungkin ada hal-hal yang berat yang kita hadapin, tetapi saya mau katakan kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sukacita kita bukan di dalam kondisi, bukan di dalam situasi, tapi di dalam Tuhan. Saya rindu kita sama-sama belajar pada saat hari ini dari satu ayat. Ayat ini sudah cukup familiar sekali ya. Coba kita buka dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Beberapa hamba Tuhan di minggu-minggu sebelumnya sudah banyak bercerita, menyampaikan firman Tuhan tentang bersukacita. Dan pada saat ini kita mau sama-sama belajar lagi. Haleluya. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya akan bacakan sekali lagi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Saya katakan tadi, ayat ini sudah ayat yang familiar ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan sering melontarkan atau menyampaikan, memberikan ayat ini kepada teman-teman, rekan mungkin ya. Mungkin mereka ketika menghadapi masalah, ketika mereka menghadapi persoalan, ketika mereka emosi, hey, bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan bilang bersukacita, nggak boleh bersungut-sungut gitu ya. Mungkin sering seperti itu. Nah, ayat ini disalin menggunakan salinan the simple present tense Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yaitu sifatnya itu bersifat berulang kali atau sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa Rasul Paulus menuliskan ini, dia memang betul-betul dari hatinya yang paling dalam dia memang bersukacita. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar. Nah, tentunya bersukacita adalah kerinduan saya dan saudara ya. Kalau mau ditanya siapa yang nggak mau bersukacita, angkat tangan. Saya percaya nggak ada yang mau ya. Semuanya pasti mau bersukacita ya. Nah, ini suatu kata yang gampang ya. Sebenarnya gampang diucapkan, bersukacita. Tapi pada prakteknya, pada dasarnya, pada actionnya, tidak semua orang mampu melakukannya saudara. Ya mungkin ketika dia senang-senang, ketika dia bahagia, usahanya lancar, kerjaannya lancar, ya mungkin dia gampang bersukacita. Tapi dalam tekanan, dalam masalah persoalan, nah tidak semua orang mampu melakukannya. Tetapi kalau kita melihat latar belakang penulisan ayat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat surat Filipi ini adalah salah satu surat dari penjara ya. Wah, surat dari penjara di mana Rasul Paulus menuliskan ini ketika dia berada di dalam penjara beserta dengan 3 surat lainnya. Ada 4 surat, ada Kolose, ada Efesus, ada Filemon dan Filipi. Nah, ini adalah surat dari penjara. Nah, jadi secara logika gimana mungkin sih? Kan di dalam penjara, artinya dalam penjara ini sesuatu hal yang bukan enak gitu ya, sesuatu hal yang bukan menyenangkan. Tetapi kenapa Rasul Paulus bisa menuliskan ini, bersukacitalah senantiasa. Nah, saya katakan tadi kitab dari penjara. Nah, keadaan penjara pada saat itu bukanlah penjara seperti kita saat ini ya. Saya pernah menonton cuplikan berita ya, bahwa pernah salah seorang koruptor ya disorot penjara, keadaan penjaranya itu. Di sana ada AC-nya, ada kulkasnya, ada tempat tidur yang enak. Wah. Tapi Rasul Paulus pada saat itu berada di penjara Romawi. Penjara Romawi ini gelap di bawah tanah saudara yang diberkati Tuhan. Artinya apa? Rasul Paulus ini sangat-sangat mengalami tekanan. Dan pada saat itu juga orang yang dipenjara itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan kriminal. Sama juga seperti sekarang. Gak mungkin ada orang di penjara karena dia bagi sedekah. Enggak saudara yang diberkati Tuhan ya. Tapi karena dia membuat tindakan-tindakan yang jahat, tindakan kriminal. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus ternyata di penjara bukan karena berbuat jahat, bukan karena tindakan kriminal, tapi karena apa? Coba kita melihat dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12 dan 13. Kenapa Rasul Paulus di penjara? Firman Tuhan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Karena apa?
Aku dipenjarakan karena Kristus katanya. Artinya karena kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus ini bukan karena tindakan kriminal, tetapi karena dikriminalisasi. Kriminalisasi ini artinya yang seharusnya nggak dipidana, saudara, tetapi dia dipidana oleh masyarakat setempat. Ya. Nah, tetapi Rasul Paulus di sini dia tetap mengatakan bersukacitalah. Nah, dia sanggup katakan bersukacitalah. Ya, beberapa tahun yang lalu saya di sekolah Alkitab. Pada saat itu pernah suatu hari ya, kita menulis surat kepada salah seorang anak Tuhan yang ada di penjara. Ya, dia di penjara bukan karena tindakan kriminal, tapi karena Kristus juga. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, sekarang udah menjadi pendeta, seorang dulu mantan rektor dari agama sebelah dari saudara kita, yaitu pendeta Syaifuddin Ibrahim. Nah, kita pernah di sekolah Alkitab menulis kata-kata penyemangat buat kita. Jadi satu-satu kita semua siswa itu nulis di secari kertas. Nanti kertas itu akan disampaikan kepada dia di penjara. Saya menulis, tetap semangat Pak, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersukacita, tetap teguh di dalam Tuhan. Saya percaya dan saya rasa itu hal yang wajar ya. Saya menguatkan orang yang ada di dalam penjara. Saya memberi semangat orang yang ada di dalam penjara. Itu suatu hal yang wajar. Tetapi Rasul Paulus di sini, dia yang dari penjara, dia yang di dalam penjara, yang mengatakan bersukacitalah senantiasa. Wah, menjadi pertanyaan besar dalam hidup saya. Kok bisa ya Rasul Paulus seperti ini? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kata sukacita ini adalah kata lain yang menjadi ciri khas surat ini. Nah, salah seorang teolog yaitu von Hugel mengatakan surat ini adalah, dia menyebutnya surat ini atau menjuluki surat ini bercahaya di tengah badai dan hidup. Wah, memang surat ini sangat luar biasa, kata-kata ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat ayat pokok kita tadi dan kita membandingkan latar belakang penulisannya, sangat mustahil saudara. Ada banyak orang hari-hari ini dia kehilangan sukacita karena apa? Karena situasi, karena keadaan. Tetapi Rasul Paulus menyadari bahwa sukacitanya bukan di dalam situasi atau di dalam kondisi, tapi di dalam Tuhan. Amin. Begitu juga dengan kita, sukacita kita harus di dalam Tuhan. Kita belajar, mungkin kita berat mungkin untuk bersukacita. Ada hal yang berat mungkin yang menghalangi kita supaya kita tidak bersukacita. Tapi percaya saudara, ketika kita di dalam Tuhan, maka kita akan dapat tetap bersukacita. Satu poin saya, apa sih alasannya? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap bersukacita? Hiduplah di dalam Tuhan. Amin. Rasul Paulus menyadari ketika hidup di dalam Tuhan, wow, walaupun di dalam penjara sekalipun. Ya, banyak kalau kita melihat Filipi ya, Filipi kitab yang luar biasa menurut saya. Dalam Filipi 3 yang ke-8 di sini dikatakan, malahan segala sesuatu kau anggap rugi. Filipi 1 ayat 21 mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena apa? Karena dia udah tinggal di dalam Tuhan. Dia udah merasakan kenikmatan, pesona-pesona yang diberikan Tuhan secara pribadi bagi dia. Oleh sebab itu, mari kita kejar. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, ya. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus belajar. Amin. Sulit mungkin ya untuk bersukacita, saya percaya. Gak semua mampu melakukannya. Tetapi kalau kita bersukacita, kita di dalam Tuhan. Sukacita kita itu bukan di dalam situasi dan kondisi. Dunia boleh resesi, kita tetap resepsi. Dunia boleh krisis, kita tetap eksis. Amin, puji Tuhan. Ya, satu poin saya katakan tadi bahwa kita hiduplah di dalam Tuhan. Karena hanya kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita, menguatkan kita, membuat kita tetap keep smile, tetap senyum, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada saat ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penyemangat bahwa sukacita kita itu bukan di dalam situasi dan kondisi. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.